Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 11. Kesuksesan itu sangat bergantung pada usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang kalian hadapi. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran tentunya. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 11 kali ini, kalian akan saya ajak untuk menelaah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sekarang kita mulai dengan membahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan beberapa fakta berikut dengan seksama. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, maka negara akan mengenakan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Dapatkah kalian menangkap makna ketiga fakta tersebut? Jika kalian menyimaknya dengan seksama, dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu, dalam pengertian lain, sering disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, sampai di sini tentunya kalian sudah jelas ya. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu ciri-ciri hak asasi manusia.
Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ciri yang kedua adalah universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Ciri yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil, hak politik, ataupun hak ekonomi, juga hak sosial dan hak budaya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat atau tidak boleh dilanggar dan dipisahkan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Kendati pun demikian, tidaklah boleh kita lupakan bahwa hakikat tadi tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrat itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan kepada manusia sejumlah hak dasar dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya. Sekarang kita masuk pada kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat
dari dipenuhinya kewajiban oleh seorang guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, dari pemaparan materi tersebut, tentunya kalian sudah dapat memahami makna hak dan kewajiban. Harapannya, kalian juga menerapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih melekat dalam ingatan kalian, silakan tulis kembali beberapa poin penting pada materi tersebut. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan yang kedua, silakan dituliskan ciri-ciri hak asasi manusia. Harapannya, kalian juga menerapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, taati peraturan, taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.